Haleluya. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan Galilea Community of Christ. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu kembali. Kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan kita ingin memuji Tuhan. Kita bersorak-sorak dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberi kuasa. Haleluya, sama-sama kita serukan. Sebab Engkau Raja mulia Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Kami mau menyatakan bersama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita akan puji dari awal. Ku diberi kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi kita katakan, oh sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami berdiri dengan iman Yesus, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi, oh ku bersorak. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, oh. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Bersukacita bersorak-sorai. Haleluya. Tuhan Yesus, kasih setiamu kami rasakan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih kami boleh ada sampai hari ini semua karena-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan sembahmu kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Sungguh kita katakan pujian ini. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah ku terima lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah terfikirkan
yang Kau sediakan bagiku. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Oh, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Berikan kembali bagi Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, kasih setiamu, kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kami terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama jemaat Galilea Community of Christ. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Oh, siapa kami Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Naikkan sembah syukur-Mu kepada Tuhan. Kami bersyukur sebab berkat-Mu Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Yang menyatakan Engkau setia Tuhan. Apa yang kami tak pernah pikirkan dalam kehidupan ini, Kau sediakan bagi kami Tuhan. Lebih lagi sembah Dia. Naikkan syukur-Mu saudara, naikkan sembah-Mu kepada Tuhan Yesus, mengucap syukur atas kebaikan-Nya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan, kami memuji-Mu. Oh, lebih sembah lagi, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Sama-sama saudara, lebih lagi kita nyatakan pujian ini. Oh, siapakah aku ini Tuhan, oh jadi biji mata-Mu. Oh, dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini? Oh, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kami balas Tuhan? Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.
Ya, Shalom Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari kita siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Saya ingatkan bahwa nanti ada perjamuan kudus ya. Siapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu, Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami tinggikan, kami muliakan, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapanmu dengan penuh sukacita. Kami butuh firman-Mu, sebab firman-Mu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami kepada kebenaran. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu secara khusus, dan juga kiranya setiap kata kalimat yang keluar dari mulutku adalah kata kalimat penuh kuasa, penuh urapan. Setiap kami yang mendengar diberkati, berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami diamkan seluruh suara hati kami, kecuali suara Tuhan kami mau dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap dibentuk, kami siap diberkati. Setiap kita yang siap dibentuk, diberkati, berkata, amin. Sekali lagi saudara, saya ingatkan ada perjamuan kudus ya. Jadi saudara siapkan hosti dan anggur. Baik, kita membaca di dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Iman dan Hikmat. Dikatakan begini saudara, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak Ibu, saya ingat ada satu ayat di mana Yesus berkata begini, ya. Di Yohanes pasal 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Nah Bapak Ibu, Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang berharap merindukan kemurahannya serta berkat-berkatnya, pasti tidak akan takut terhadap berbagai macam pencobaan. Betul? Memang pencobaan bisa menjatuhkan seseorang, tetapi sebaliknya bisa memperbaharui dan membuat seseorang lebih tahan terhadap pencobaan. Betul?
Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang menginginkan kehidupan yang menderita. Semua orang berharap hidupnya dapat berjalan baik, aman, tentram, dan sejahtera. Saya pikir sikap hidup menentukan bagaimana orang mampu bertahan menghadapi pergumulan dan pencobaan. Bapak Ibu, dalam menghadapi segala macam pencobaan diperlukan yang namanya kedewasaan iman. Betul? Salah satu tanda kedewasaan iman adalah mampu bertahan dalam menghadapi penderitaan, kuat menjalani kesulitan hidup dengan rasa syukur, dan setia pada Kristus hingga akhir hidupnya. Rasul Paulus menasihati jemaat di Roma agar senantiasa memiliki pengharapan kepada Kristus. Di tengah tekanan pemerintah Roma terhadap orang-orang Kristen di sana, Rasul Paulus menegaskan bahwa penderitaan yang mereka alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan. Allah berjanji memberikan hidup kekal bagi mereka yang percaya. Penderitaan yang terjadi semakin memampukan jemaat Roma untuk bertahan kuat dan setia serta berpengharapan kepada Kristus. Mengikut Yesus berarti mau memikul salib. Jangan ikut Yesus tidak mau pikul salib. Karena syarat mengikut Yesus adalah menyangkal diri, pikul salib. Baru ikut aku, kata Yesus. Jadi mengikut Yesus berarti mau pikul salib. Artinya berani menghadapi setiap pergumulan hidup yang sulit. Mampu bertahan dalam penderitaan, memiliki iman yang kuat dan setia kepada Kristus. Tentu bukan hal yang mudah. Amin. Ini bukan hal yang mudah. Tapi bukan berarti kita nggak mampu. Saya sudah alami. Ya, waktu saya dijerat dengan pasal penistaan agama karena kesaksian, diproses secara hukum, dimasukkan ke sel Polres Poso, dipindahkan ke rumah tahanan negara Poso, dipukul babak belur di sana oleh 2 orang sipir. Dicekal untuk tidak boleh berbicara tentang iman kepada orang-orang yang ada di sana, tahanan dan narapidana. Dan karena itu waktu saya diminta menggantikan petugas pelaksana ibadah dari Kementerian Agama tidak hadir, saya diminta oleh tahanan dan narapidana di dalam gereja untuk menyampaikan firman Tuhan. Apa yang terjadi sesudah itu? Saya dimasukkan ke sel tikus. Saudara, di dalam penjara itu ada yang namanya juga sel tikus. Ini diperuntukkan bagi tahanan narapidana yang nakal. Nah, saudara, saya ditempatkan di sana, pernah ngalamin di sana 4 malam 5 hari. Ya saya ingat ya 4 harusnya seminggu tapi cepat keluar. Karena rupanya ini kesalahan prosedural gitu. Prosedur gitu kan. Saudara, tanpa ada konfirmasi kepada Karutan waktu itu, jadi dia punya anak buah itu langsung bertindak. Padahal saya cuman menggantikan petugas pelayanan dari Kementerian Agama yang nggak datang. Nah, alasan mereka saya dicekal, nggak boleh. Jadi berbicara kepada jemaat, kepada tahanan narapidana soal iman itu adalah sebuah pelanggaran. Bayangkan saudara ya, saya dimasukkan ke sel itu gelap,
Jauh sendiri, saudara ya. Yang namanya penjara itu, dalam kamar itu sudah di situ buang air besar, buang air kecil, makan di situ, tidur di situ. Pokoknya sudah segala macam bau di sana ya. Baunya itu sudah bau nano-nano. Nano-nano kan rasa. Saudara, itu tempat yang gelap, itu sel itu tempat nyamuk, kecoak, ya. Saya ada di sana. Jadi kalau saya berkata bahwa mengikut Yesus berarti mau memikul salib, yang berarti berani menghadapi setiap pergumulan hidup yang sulit, mampu bertahan dalam penderitaan, memiliki iman yang kuat dan setia kepada Kristus. Ini bukan hanya sekedar mampu berkata-kata, tetapi itu saya alami. Sudah menjadi sebuah pengalaman sehingga saya sampaikan kepada saudara. Jadi, diri kita harus ada keyakinan. Seberat apapun pergumulan itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita bergumul sendiri, berhadapan dengan tantangan sendirian. Ada penyertaan Tuhan di setiap langkah hidup yang kita jalani. Jangan menyerah. Pandanglah Kristus sang sumber kekuatan dan pertolongan. Amin. Ada sebuah kisah tentang bagaimana seorang pelari bisa bertahan sampai garis finish. Walaupun bukan juara. Tapi dia bisa bertahan sampai garis finish. Walaupun sebelum pertandingan ia sudah tahu akan berhadapan dengan orang-orang yang hebat dan tangguh. Tapi karena tekadnya yang bulat, ia tetap ikut dalam sebuah lomba lari bergengsi. Tujuan yang ingin dicapainya adalah bisa mencapai garis finish. Pada saat dilepas dari garis start, ia tetap tenang dan mengatur jarak lari dengan peserta lainnya. Pada putaran ketiga, beberapa pelari mundur karena tidak sanggup. Perlahan tapi pasti, ia terus bertahan dan bertahan walaupun kakinya sudah lecet-lecet. Seseorang kemudian menghampirinya dan memberikan apresiasi. Selamat, Anda bisa menyelesaikan semua etape dengan baik. Kiranya di lain kesempatan Anda bisa menjadi juara. Saudara, bagaimana cara kita bisa bertahan dalam pencobaan? Sesuai dengan yang diajarkan oleh Yakobus dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-8 tadi, sebenarnya yang menjadi masalah utamanya bukan seberapa sering kita mengalami pencobaan atau berapa besar pencobaan yang kita hadapi. Jawaban atas pertanyaan ini ada dalam diri kita sendiri. Saat kita tidak menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut, kita mulai membuat jawaban sendiri. Yaitu apa? Allah tidak peduli. Mengikut Tuhan itu tidak ada baiknya. Yang ada hanyalah penderitaan. Nah, kalau ini dibiarkan terus menerus, maka akhirnya engkau jadi kecewa dan engkau berpaling dari Yesus. Saudara, saat pertanyaan tentang bagaimana Anda bisa bertahan dalam pencobaan, jawaban pertama adalah kita harus mengerti rencana Allah. Saudara,
pencobaan dalam Yakobus pasal 1 ayat 2, ya. Kalau dikatakan begini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pencobaan dalam ayat ini tidak berbicara tentang pencobaan yang datang karena hawa nafsu. Mungkin lebih tepat dikatakan ujian. Apabila menghadapi pencobaan, masalah, tantangan, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan memberikan pencobaan kepada kita, saudara. Mengapa? Sebab Tuhan tidak mencobai siapapun. Jadi kalau menghadapi berbagai persoalan hidup yang terjadi atau yang kita alami, maka dengar baik, milikilah pikiran yang positif bahwa bersama Tuhan kita sanggup menanggung segala perkara. Amin. Dengan memiliki pikiran positif seperti itu, maka kita akan mendapatkan kekuatan baru untuk bangkit dan tetap kuat menghadapi persoalan yang datang. Mengapa? Karena kita tahu bahwa asal kita percaya pada Tuhan. Oh, jangan pakai asal ya. Kayaknya konotasinya tidak bagus ya. Ya kan? Kan dulu ada lagu, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Kadang-kadang kata asal itu konotasinya ya asal-asal. Ya, seperti pengertian kita asal-asal. Sebenarnya bukan begitu ya. Ya baik, saya ganti istilah itu deh dengan istilah apa ya. Kata apa yang paling tepat ya. Karena kita tahu bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, dan bila kita selalu berjalan bersama Tuhan, maka dengar baik, Ia akan memberikan kepada kita hikmat untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Firman Tuhan katakan di dalam Yakobus pasal 2 ini, pasal 1 ayat 2 ini, saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Ini artinya tidak perlu mencari siapa yang salah atau malah mempersalahkan Tuhan. Bila kita ada dalam suatu pencobaan, jangan cari kambing hitam. Jangan cari siapa yang salah, ya kan? Jangan cari kambing hitam, karena belum tentu kambing itu hitam semua. Apalagi saudara mempersalahkan Tuhan, ya. Jadi ketika kita ada dalam sebuah pencobaan, udahlah, jangan cari siapa yang salah. Gak usah. Apalagi saudara mempersalahkan Tuhan. Sebagai orang percaya, kita harus jalani hidup ini. Ya kan? Jalani saja. Dan mari kita melihat pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Amin. Karena kalau kita mampu melihat pencobaan sebagai suatu kebahagiaan, maka dalam segala keadaan kita akan tetap mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Saya dulu saudara waktu di proses secara hukum, dimasukkan ke penjara, dipukul setiap pukulan, setiap tinju yang mendarat ke muka saya berteriak, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Iya, saya bersyukur, saya memuliakan Tuhan. Dan karena itu saudara, waktu saya dipukul babak belur itu oleh 2 orang sipir, saudara, malam itu masyarakat Kristen
tidak menerima, pemuda-pemuda gereja keberatan. Ya saudara, ini jadi, kalau sekarang ini bahasanya jadi viral. Kalau dulu kan belum ada Android ya, tapi itu sudah heboh. Dan pada akhirnya pengacara saya juga keberatan, dilaporkan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Poso. Ya. Dan saudara, Karutan panggil saya. Apa yang disampaikan oleh Kepala Rumah Tahanan Negara Poso, dia katakan begini, masyarakat Kristen keberatan, pemuda gereja juga keberatan, protes, dan juga pengacara saya keberatan. Pengacara Anda, dia katakan begitu, keberatan. Sekarang tinggal sikap saya. Kalau saya keberatan, kalau Dek Rusli keberatan, saya akan proses 2 anak buah itu, 2 orang sipir itu. Waduh, saudara, saya minta hikmat Tuhan. Kalau saya ingin membalas kedua orang itu, tentu saya katakan saya keberatan. Tapi saya diberi hikmat. Kalau saya keberatan, berarti 2 orang ini akan menjalani proses, ya proses hukum tentunya. Dan pasti mereka dicopot dari jabatan. Dan kalau mereka dicopot dari jabatannya, maka ini akan mempengaruhi dapur mereka. Dan kalau ini mempengaruhi dapur mereka, tentu saudara akan panjang ceritanya. Saya merenung. Saya ingat ajaran Yesus. Dan karena itu saya harus mempraktekkan ajaran Yesus ini. Yaitu apa? Mengampuni. Maka saya katakan dengan tegas, saya tidak keberatan. Saya mengampuni kedua orang itu. Selesai. Sebab kalau saya tidak mengampuni, gak akan selesai. Saya katakan saya tidak keberatan dan saya mengampuni. Sudah tahu, 2 orang itu, mereka bahagia. Karena tadinya terancam loh. Dan akhirnya mereka bersahabat dengan saya. Iya kan? Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat Galilea Community of Christ, sebagai orang percaya, saudara, kita harus menjalani hidup ini di tengah-tengah pencobaan dan melihat pencobaan itu sebagai suatu kebahagiaan. Karena kalau kita mampu melihat pencobaan sebagai suatu kebahagiaan, maka dalam segala keadaan kita akan mampu dan tetap mengucap syukur, bersukacita, dan memuliakan Tuhan. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, seperti yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mungkin hari ini sebagian dari kita sedang menghadapi berbagai masalah. Apakah itu masalah keuangan, masalah keluarga, atau masalah pekerjaan? Saudara, Matius 24:13 menuliskan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Masalah kita hari ini mungkin tidak seberat pencobaan atau penderitaan orang lain yang ada di sekitar kita. Takut akan Tuhan dan percaya kepada pekerjaan tangan Tuhan akan membuka jalan keluar bagi kita.
Amin. Tuhan mau sebagai anak-anaknya kita harus tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena sesungguhnya dunia ini bukan tempat yang nyaman bagi kita. Dunia ini bukanlah tujuan akhir dari perjalanan kehidupan kita. Tetapi sebaliknya dunia ini adalah tempat untuk setiap orang percaya belajar akan kebenaran Allah melalui firman-Nya. Belajar untuk ikut mengambil bagian dalam penderitaan sama seperti Kristus yang telah menderita. Supaya pada akhirnya saudara dan saya dilayakkan untuk masuk di dunia yang akan datang. Yaitu kerajaan surga. Bila kita bisa memahami semuanya ini, maka pencobaan yang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini sudah tidak lagi menjadi sebuah beban hidup. Tetapi sebaliknya, kita menyadari bahwa justru di balik pencobaan yang kita sedang alami, itu akan membuat kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Sebab pencobaan-pencobaan yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa, bukan luar biasa, biasa. Yang tidak akan melebihi kekuatanmu sebagai manusia. Jadi waktu saya di penjara, diinjak-injak dengan Lars, ditendang, ditinju. Biasa. Biasa itu. Tidak melebihi kekuatan kita sebagai manusia. Haleluya. Apalagi cuma dibully, ya. Diintimidasi, ya. Di apa lagi? Diancam. Kami itu udah makanan hari-hari dibully, diintimidasi, diteriakin. Ya. Rumah babi, rumah babi. Haleluya. Orang Kristen, rumah babi, najis, segala macam. Saudara, saya sudah mengalami ujian yang boleh dikatakan ya menurut saya itu tidak biasa, tapi Alkitab bilang biasa. Haleluya. Jadi kalau soal diproses oleh Tuhan melalui kesulitan ekonomi, ya kan, itu mah biasa, kecil. Nah, karena itu saya mau katakan begini, apabila kita bisa bertahan dan terus bertahan dalam menghadapi segala bentuk pencobaan, maka kita akan merasa lebih kuat dan tetap setia dengan kemurahan Tuhan. Karena kita sangat mengerti bahwa ya, Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah saya menjalani masa pidana penjara, akhirnya saya katakan, wow, saya berterima kasih saya di penjara. Paling tidak membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia kepada diri saya sendiri. Ada banyak orang bicara di luar sana, oh setialah, setialah. Tapi ketika ada pencobaan, ketika ada masalah, duluan lari, menghindar. Saudara, saya berterima kasih saya di penjara. Di sana saya belajar. Ya, ada banyak hal yang bisa saya belajar. Bagaimana para saksi memberatkan saya, ya. Di pihak Muslim, juga di pihak Kristen.
Bagaimana juga dituntut 4 tahun, putusannya 4 tahun 6 bulan, sempat kaget. Ya kan? Coba saudara, semua Tuhan izinkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana juga saya harus sabar di tengah-tengah lingkungan itu, karena berhadapan dengan orang yang kacau balau ya, kacau-kacau ya. Hukumannya 3 bulan sampai seumur hidup di sana. Ya. Itu pada saat saya pindah ke lembaga pemasyarakatan di Tuminting di Manado. Kalau di Poso seumur hidup nggak ada, tapi di Manado ada. Bagaimana saya harus berhadapan dengan mereka-mereka itu yang temperamen, emosional, belum lagi kadang sipir yang sengaja memancing emosi, ya. Kalau kita kan jam 6 kita dibuka pagi, jam 6 pagi dibuka pintu kita, gembok dibuka. Jam 6 sore harus masuk. Ya, kadang-kadang itu dengan kasar. Ya. Kita harus sabar. Bagaimana hak-hak kita dirampas, kecuali hak hidup. Dan kunci sukses hidup di dalam penjara itu, yaitu apa? Sukacita, sabar, dan syukur. Haleluya. 3S. Sukacita, sabar, dan syukur. Saya mampu jalani semuanya itu, ya. Dan di sana saya dimurnikan motivasi. Apakah saya ikut Yesus karena sebuah harapan supaya popularitas, atau mungkin seperti dugaan orang, diiming-iming ya, dapat fasilitas, dapat bingkisan, fasilitas bingkisan dari Hong Kong. Berjuang bro, ya, berjuang, ya, harus berjuang. Berjuang bersama Tuhan. Karena hidup di dunia ini kan sementara. Melayani Tuhan juga tidak tidak mengenakan. Iya saudara. Pertama, kita bergerak di proyek rugi. Yang kedua, kadang-kadang ada yang sirik. Bukan kadang-kadang, banyak kali. Kalau kita ceritakan gak akan selesai. Tapi saya mau katakan bahwa apabila kita bisa bertahan dan terus bertahan dalam menghadapi segala bentuk pencobaan, maka kita akan merasa lebih kuat dan tetap setia dengan kemurahan Tuhan, karena kita sangat mengerti dan yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan akan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa beribadah, firman Tuhan memberikan kami kekuatan bahwa jika kami berada dalam sebuah pencobaan atau ujian iman, itu adalah sebuah kebahagiaan. Mampukan kami, dan kiranya firman Tuhan yang disampaikan termaterai di dalam hati kami. Kami tidak akan takut menghadapi berbagai persoalan, tantangan, kesulitan hidup. Ada Tuhan Yesus yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Sebentar kami akan menerima yang terbaik dari Tuhan, yaitu tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Gesindo, Gereja Esa Indonesia Jemaat Galilea Community of Christ. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami. Hamba doa setiap persembahan Tuhan kuduskan, Tuhan berkati. Mereka yang memberi dengan sukacita, Tuhan kembalikan 30, 60, 100 kali ganda. Tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan, semuanya hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya yakin
Bapak Ibu pasti diberkati oleh Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di tempat ini, berikan persembahan, Bapak Ibu boleh melihat QR code yang ada di layar Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh meng-scan-nya, dan jika ingin mentransfer bisa melalui rekening yang sudah ditulis di kolom deskripsi. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sambil memberi kita siapkan hosti dan anggur. Kita masuk ke dalam perjamuan kudus, kita menerima bagian yang terbaik dari Tuhan Yesus. Sama-sama kita naikkan syukur kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita siapkan hati kita, sungguh lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir Tuhan, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang Bapak Ibu berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, yaitu adalah rekening gereja kami ya. Juga semua pembiayaan pelayanan, semua operasional dari sana ya kami ambil ya. Karena itu saudara, topang kami ya, terus doakan, dan juga jika Bapak Ibu memiliki berkat yang lebih, ada kelonggaran-kelonggaran, tetap ingat Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Kami doa sekiranya Bapak Ibu diberkati, berkelimpahan sesuai janji Tuhan. Dan saudara, mari kita siapkan diri untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Saya akan baca di 1 Korintus pasalnya yang ke-11 pada ayat 23, 24 dan 25. Saya berharap Bapak Ibu telah memiliki hosti dan anggur. Ya, saya akan bacakan 1 Korintus 11, 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, saya jemput semua berdiri, mari kita ambil hosti, kita angkat. Kita katakan bersama-sama, katakan apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, memberikan keselamatan hidup kekal dalam kerajaan surga
menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU. Kami percaya melalui tubuh Yesus kami dipulihkan, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Kami tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Satu Korintus 11:25. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita ambil anggur. Saudara, mari kita katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang mencucikan, menguduskan kami, agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan. Dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan. Hari ini kami menerima segala kuasa kesembuhan, sehingga kami tidak sakit, yang sakit sudah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Kristus. Darah Kristus yang mulia memvaksinasi tubuhku, sehingga aku tidak terserang oleh segala macam kuman, virus, sakit, penyakit. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Mari Bapak Ibu kita mengucap syukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Dan firman-Nya berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Terima kasih Tuhan untuk tubuh darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami percaya kami di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Apapun masalah, tantangan, kesulitan, ujian ataupun pencobaan yang kami alami, kami tidak takut sebab ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan meninggalkan kami. Engkau yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Engkau bawa kami kepada kehidupan yang berkemenangan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, tapi satu hal kami percaya, ada Engkau dan Engkau akan menyertai kami sehingga kami tiba di padang yang berumput hijau. Terpujilah Engkau, berkati kami semua, jemaat GCC yang beribadah secara online, yang aktif di live chat, mereka juga yang nanti mengikuti ibadah sesudah live ini. Berkati mereka semua dan Tuhan jawab doa-doa mereka, Tuhan kenal setiap mereka. Setiap persembahan yang mereka berikan ke Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, Tuhan berkati, kembalikan 100 kali ganda. Kami doa untuk bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara kami ada dalam rancangan Tuhan, berkati pemerintahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohon kepadamu, yang sakit sudah disembuhkan,
Yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi dalam dan di luar negeri dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berseru, turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan sempurna, damai sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh, sungguh indah, oh, sungguh indah. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di program selanjutnya dari Galilea Network. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.